Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membuka perjalanan minggu yang baru lagi. Gak kerasa sudah masuk ke penghujung di bulan Februari dan akan memasuki menuju bulan Maret. Sudah 2 bulan, cepet banget kayaknya hari-hari berlalu ya. Tapi semoga kita bisa melewatinya dengan tenang dan sabar. Kita pujikan PKJ 166, tenang dan sabarlah. PKJ 166, tenang dan sabarlah. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, tahan derita jangan mengeluh, serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia tak mengecewakan, yang di naungannya ingin berteduh. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, biarkan Tuhan yang memimpinmu, sebab di tangan Allah masa lampau dikendalikan masa depanmu. Gelombang dahsyat takkan menerpamu, karena di bawah kuasa Tuhanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang bertahta di hidup kami, dan di tangan-Mu masa lampau, masa depan ada dan akan terjadi. Kami serahkan, biarlah hari ini juga kami menyerahkan segalanya di bawah naungan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 50 ayat 16 sampai 23. Mazmur 50 ayat 16 sampai 23. Mazmur 50 ayat 16 sampai 23. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat mencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, yang memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang yang berpikir sebagai orang Kristen itu, kalau rajin ikut ibadah dan melayani, hidup mereka akan lancar. Tidak jarang hal ini juga akhirnya kita pakai menjadi alasan kita untuk ke gereja dan melayani gitu ya. Dan mungkin kita mikir juga, oh nanti berkatnya juga melimpah. Apakah seperti itu yang terjadi, dan apakah cara Tuhan berelasi dengan umat seperti tawar-menawar kayak pedagang begitu? Tentunya tidak. Jika itu sebenarnya harusnya kita menyadari bahwa justru makin kita rajin ibadah, makin pelayanan, masalahnya mah sama aja, baik itu yang rajin ibadah maupun yang biasa gitu. Sehingga pertanyaannya, lah tau kayak gitu ngapain kita rajin? Nah berarti pertanyaannya, berarti selama ini motivasi kita salah. Nah Bapak Ibu, karena Tuhan kita bukanlah Allah yang haus dan lapar akan pujian, penyembahan, persembahan dari umatnya. Maka itu semua adalah sebuah kebodohan kalau kita berpikir seperti itu. Di ayat 8
dan 9 kalau Bapak Ibu baca di bagian sebelumnya. Bapak Ibu, Tuhan adalah Allah yang pemilik semesta alam, segala isinya, semua kepunyaannya, sehingga Dia tidak menginginkan apapun dari kita manusia. Tuhan memerintahkan umat untuk mempersembahkan korban bakaran, tetapi bukan itu untuk memuaskan dirinya. Sejatinya korban bakaran itu menjadi tanda perjanjian untuk membedakan umat dengan bangsa yang lain. Sebuah sikap gitu, sebagai bentuk komitmen. Jadi bukan soal persembahannya, tapi sikapnya. Pemberian korban itu menandakan relasi dengan Tuhan, bahwa mengembalikan bahwa si korban bakaran ini juga milik Tuhan gitu. Kamu cuma mengembalikan mana yang jadi milik Allah, dan menyadari itu bukan milik kamu gitu. Tuhan tidak mau umatnya menjalankan ibadah tapi hidupnya tetap dalam kefasikan. Allah mengasihi, tetapi juga Allah mau berperkara dengan umatnya kalau umatnya tidak jalan di jalan yang benar. Allah rindu supaya umatnya itu memuliakan Allah dengan korban yang diberikan sebagai ucapan syukur, bukan sogokan. Dan korban itu tidak dapat memberi keselamatan. Bagi orang yang mau hidup benar, Tuhan membukakan jalan keselamatan kepadanya. Sehingga jangan pernah berpikir bahwa kita bisa menyogok Tuhan. Sebaik dan sehebatnya apapun kita, rajinnya kita, pelayanan kita, kebaikan kita nggak bisa beli hati Tuhan. Sekali lagi, kita nggak bisa beli hati Tuhan. Itu karena sesungguhnya Ia sudah terlebih dahulu melayani dan mengorbankan dirinya. Maka kita ketika berbuat baik dan melayani, kita cuma meneladani. Jadi bukan aksi transaksi. Mari sama-sama belajar kita hidup dalam kerinduan dan ucap syukur yang tulus kepada Tuhan. Tuhan mampukan kita untuk menjalani hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami akan membuka minggu ini dengan percaya bahwa kami tidak sedang nyogok Tuhan. Berbuat baik, rajin pelayanan, rajin ibadah, semua hal yang positif yang kami lakukan karena kami meneladani-Mu sebagai bentuk syukur kami, dan bukan karena Tuhan butuh itu. Tuhan gak butuh kami yang butuh Tuhan. Mampukan kami menyerahkan perjuangan hidup kami, dan semoga kami juga menjadi orang-orang yang punya cara pandang yang tepat berrelasi dengan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.